Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung nih, kita lagi bahas tema kerja terus-terusan tapi rezeki pas-pasan. Apa yang salah? Masya Allah. Nah, sekarang kita akan tanya ke gurunda kita, Ustadz Dery. Masya Allah. Ustadz Dery, bener nggak sih emang Allah akan nambah rezeki orang yang udah usaha keras dan bersyukur tanpa mempedulikan hasil akhirnya? Iya. Berdiri lagi, Ustaz. Berdiri. Baik, Habib, Ya. minta maaf, Habib. Masalah rezeki ditambah atau tidak, itu rahasia Allah. Ya. Tugas kita hanya bekerja saja. Bekerja sungguh-sungguh, ya. Itu perintah Allah tuh, dan itu ibadah. Ya. Hasil itu Allah yang menentukan. Cuman keberkahan rezeki yang seperti kita bahas sebelumnya itu ada di dalam setiap perintah Allah, ya. Maka hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu, hadirin sekalian, Allah tidak meletakkan kebahagiaan seorang manusia di dalam pemberiannya. Tapi Allah letakkan kebahagiaan manusia itu di dalam perintahnya. Itu bukti maha adilnya Allah, Bib. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kalau ada hubungannya kebahagiaan manusia dengan pemberian Allah, tentu orang ketika diberi banyak dia bahagia, ketika dapat sedikit dia sedih lagi. Betul. Ternyata kita bisa bahagia 24 jam selama kita memahami kebahagiaan itu bukan dalam pemberian Allah, tetapi di dalam perintah Allah. Jadi dua saja sikap orang beriman tuh. Nabi SAW katakan ajib, unbelievable, luar biasa kata Nabi. Apa yang luar biasa? Orang-orang beriman ketika mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Kalau dapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi sabar dan syukur ini adalah dua sayap yang akan menghantar seluruh orang beriman sampai berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Jadi nggak ada masalah ini, dapat banyak, dapat sedikit itu nggak penting. Jumlah itu nggak ada urusannya, tak ada hubungannya dengan kebahagiaan, kemuliaan seseorang. Jadi orang yang merasa mulia dengan mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Ya, orang yang merasa mulia dengan kekayaan adalah orang yang cacat imannya. Begitu juga orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Kemuliaan seorang manusia itu Allah letakkan hanya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita nggak usah memikirkan hasil banyak atau sedikitnya, karena Allah yang membukakan pintu rezeki itu. Kalau Allah buka nih, kepada siapa saja Allah kehendaki, Allah berkuasa menjadikan orang paling miskin di dunia menjadi orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. Suka-suka Allah aja. Atau juga Allah mampu menjadikan orang paling kaya di dunia menjadi orang paling miskin di dunia dalam hitungan detik. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Maka fikirkan apa perintah Allah. Ketika Allah beri banyak, bersyukur. Ketika Allah beri sedikit, bersabar. Ketika dapat amanah, amanahnya kita jalankan sesuai dengan perintah Allah, ya. Maka sifat-sifat mulia inilah yang akan dapat janji Allah. Allah bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat, ya. Coba baca Al-Qur'an. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Jadi ketika Allah sempitkan rezeki, itu tanda Allah sayang kepada kita, tanda Allah bersama dengan kita kalau kita bersabar. Begitu juga ketika kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah tambah nikmatnya. Bayangkan, bersyukur Allah tambah nikmat. Tapi kalau kufur, azabku sangat pedih, kata Allah. Maka orang beriman mustahil susah. Orang beriman mustahil dia menderita. Orang beriman itu Allah Ta'ala akan berikan dia kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Hatta di dalam api sekalipun, Allah berikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak mengerti kenikmatan macam-macam apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit, sehingga beliau tidak pernah berdoa minta sembuh, ya. Maka dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi hadirin sekalian, tidak usah berpikir banyak atau sedikitnya rezeki. Kerja saja sungguh-sungguh, hasil serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak atas jawabannya, Gurunda Ustadz Dery. Sekarang kita akan lanjut nanya ke gurunda kita, Habib Muhammad. Bib, kadang nggak sedikit nih yang masih nggak bersyukur atas rezeki yang udah dia terima, dan seringnya dibanding-bandingkan sama rezeki yang orang lain terima. Masya Allah. Betul nggak bahwa itu menjadi penyebab salah satu rezeki nggak bertambah dan nggak berkah? Baik, izin Ustadz Dery, Ustadz Syam, Inara. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Ini untung-untung bisa bawa pulang. Masya Allah. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, asyukru nisful iman. Masya Allah. Orang yang pandai bersyukur itu separuh imannya sudah dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nana mau tanya sama Inara, sama Ustadz Dery, sama Ustadz Syam. Artinya juga dipertanyakan sama ulama-ulama. Kira kita kan orang awam nih, ini orang awam.
ya, kira-kira orang awam itu bisa nggak masuk surga duluan? Bisa dong. Bisa Hah? atas izin Allah. Atas izin Allah, tapi ada sebabnya. Ada sebabnya. Nabi SAW beliau mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Masya Allah. Orang yang pertama kali dipanggil masuk surga adalah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli. Seneng, alhamdulillah. Ketika dapat ujian, alhamdulillah. Ini Masya Allah sampai dikatakan inna dhahaba yujarrab bin nar wa innan nas yujarrab bil bala. Emas itu kalau pengen tahu bagus itu emas, diujinya pakai apa? Api. Pakai api. Manusia kalau pengen bagus diujinya pakai apa? Ujian. Iya benar. Jadi tadi maksudnya artinya orang tuh tidak usah banding-bandingin masalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya semua orang punya bagiannya masing-masing. Jadi tidak perlu kita banding, kalau dalam bahasa Jepang itu ojo bandingke. Oh, Bahasa Jepang. Ya. Ojo banding apa? Bandingke. Banding Mirip sama shiratake gitu. Nah, itu maksudnya. Gitu kan. Jadi nggak usah kita kalau ngelihat bandingan tuh yang benar diajarkan oleh Nabi SAW. Anda kalau melihat dunia jangan pandang orang yang lebih kaya dari Anda, tapi ma huwa asfalu minhu. Pandang orang yang lebih susah. Betul. Tapi kalau Anda lihat orang yang berilmu, pandanglah yang lebih tinggi dari kita supaya untuk semangat kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azzamat. Jadi memang rezeki ini betul. Ustaz Dedi katakan yang penting ente maju fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang sudah pengen keinginan untuk cari uang, sudah cari uang. Itu yang memang diharuskan. Makanya Imam Hatim Al-Asam itu beliau mengatakan alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma annat bihi nafsi. Ini ambil nih. Supaya kita nggak usah banding-bandingkan. Nggak usah, oh ini internet saya lambat jadi susah. Enggak perlu. Memang bukan maktubnya. Makanya Imam Hatim Al-Asam beliau mengatakan alimtu, aku tahu anna rizki, bahwasanya rizkiku ini kalau memang sudah maktub, memang sudah buat kita atau bukan buat kita, la yakuluhu ghairi, nggak akan mungkin dimakan orang lain. Rezeki itu nggak ketukar. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak tertukar rezeki. Kita bisa tukar-tukaran begini ya, Masya Allah. Rezekinya nih kan. Rezeki tongkat walaupun cuma minjem doang. Iya. Tapi sunnah nih Bib ya. Sunnah, al-asal sunnah. Masya Allah, terima kasih jawabannya Gurunda Habib Masya Muhammad. Allah. Sekarang kita akan bertolak ke Gurunda kita Ustaz Syam. Siap. Akan nanya, benar nggak sih Ustadz kalau misalkan kita nih ngambil rezeki orang itu akan menjadi salah satu penghambat rezeki kita karena mau ngambil yang bukan hak kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Dery, Habib Muhammad, Inara, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung dengan Islam itu Indah. Hari ini kita benar-benar ingin bertawakal ala Allah sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita, bukan bertawakal kepada pekerjaan kita, bukan bertawakal kepada kecerdasan kita, bukan bertawakal kepada usaha kita, tapi kita bertawakal ala Allah. Banyak orang seakan-akan bertawakal tapi ternyata tawakalnya bukan pada Allah, tapi bertawakalnya kepada asbab sebagaimana dijelaskan tadi. Ternyata seseorang bisa saja tidak berberkah ataupun rezekinya ini terhalang disebabkan karena dia menzalimi orang lain. Kenapa? Ternyata kita lihat dosa itu menjadi penghalang rezeki. Nabi Adam alaihissalam diberikan kenikmatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kakek moyang kita gitu ya. Di surganya Allah Subhanahu wa taala diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meminta pasangan, Allah ciptakan ibunda Hawa untuk Nabi Adam alaihissalam. Segalanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Jangan pernah engkau mendekati pohon ini, ya. Jangan sampai mendekati pohon ini, kalau tidak engkau akan menjadi pribadi yang zalim. Engkau akan menjadi orang yang zalim kalau engkau mendekati pohon ini. Namun ternyata pada saat itu Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis untuk melanggarnya. Akhirnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dikeluarkan daripada nikmat-nikmat itu, terhalang daripada nikmatnya surga, dikeluarkan, dilemparkan kepada tempat yang hina ini, yaitu dunia ini. Satu kesalahan membuat Nabi Adam alaihissalam itu kehilangan rezeki surga dari Allah Subhanahu wa taala
harus datang ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru zalim kepada dirinya sendiri, belum zalim terhadap orang lain. Kalau Nabi Adam bisa dikeluarkan dari surga karena zalim terhadap dirinya sendiri yang melanggar perintah Allah, bagaimana dengan orang yang zalim terhadap orang lain? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan sesuatu daripada cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali kalian ada di antaranya saling meridhai. Jangan makan sesuatu kecuali di antaranya ada saling meridhai. Hatta dalam hal jual beli saja, orang jual beli saja dia mesti saling ridho, padahal pakai uang loh, nggak nyuri loh. Itu jual beli saja harus ridho. Bagaimana dengan orang yang mengambil haknya orang lain? Subhanallah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dihalangi dari keberkahan rezeki disebabkan karena kita zalim terhadap orang lain. Zalim tuh jangan jauh-jauh kita zalimin orang lain. Banyak kezaliman terjadi itu justru malah di dekat-dekat kita. Kita zalim daripada haknya istri, kita zalim daripada haknya anak-anak, kita zalim daripada haknya saudara. Apalagi nih, ada yang zalim daripada haknya tetangga. Dia bertetangga dengan seseorang tanpa memandang dia muslim ataupun non muslim. Kita bertetangga ada haknya seorang tetangga. Makanya ada seorang yang bertetangga dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini dengan akhlak beliau, dia bertetangga dengan ahlul kitab pada saat itu. Ahlul kitab ini merasa bangkrut pada saat itu, tidak punya apa-apa. Akhirnya dia jual rumahnya dengan harga yang sangat mahal. Orang-orang bertanya, kenapa mahal sekali kau jual rumahmu? Kata beliau, rumahku memang setengah harganya, setengahnya lagi karena aku jual, karena engkau akan bertetangga dengan Ibnu Mubarak. Saking bahagianya dia bertetangga dengan Ibnu Mubarak, dia jual harga tinggi rumahnya. Artinya apa? Kita punya hak dan orang lain juga punya hak. Jangan sampai mengambil hak orang lain sehingga keberkahan rezeki itu bisa hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Sama-sama, jawabannya Nara. Ustaz Syam. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Rame. Ada pertanyaan lagi nih, Masya Allah, dari sosial media kita, dari Rundu Agil. Assalamualaikum guru-guru, saya jarang bersedekah. Saya jarang bersedekah nih, karena saya takut kehabisan uang. Masya Allah. Saya Tapi katanya sedekah nambah rezeki. Kok bisa padahal semua uang kita berikan untuk bersedekah? Dan bagaimana cara agar kita mau bersedekah? Mohon bantuan jawab pertanyaannya guru-guru agar saya bisa rajin sedekah, karena katanya hemat pangkal kaya. Waduh. La ilaha illallah. Gimana nih? Coba gurunda Kau kita jawab ya? Ustadz Dery, gimana kalau kita nggak bersedekah dikarenakan rezeki yang kita milikin pas-pasan atau cenderung kurang? Jadi Masya Allah. Jadi Diri Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. baik. Diri. Masya Allah. Sebetulnya saya pengen ngobrol-ngobrol santai, tapi kalau berdiri kayak tausiah, Nggak Habib. apa-apa, biar kita Baik. enak. Jadi hadirin sekalian, saya pernah dengar satu orang ahli sedekah. Waktu itu saya nggak sebut namanya karena beliau memang tersembunyi ya. Kira kamu bersedekah, dia bilang begini, aku tuh memandang sedekah ini seperti buang air besar Masya Allah. yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan jadi penyakit. Dan waktu mengeluarkan yang terbaik itu waktu subuh. Tanya dokter, Bib. Iya. Orang BAB yang terbaik itu waktu subuh. Iya. Jadi ini quotes nih ya. Sedekah itu seperti orang buang kotoran yang memang harus dikeluarkan. Maknanya kalau kalian tidak keluarkan itu malah jadi penyakit. Nah, dan ini luar biasa. Saya banyak dapat kepahaman sederhana, Bib, dari kehidupan sehari-hari. Pernah saya nginap di satu hotel dulu, Bib. Di depan kamar saya itu ada kolam. Ada ribuan ikan koi mungkin. Ribuan ikan koi yang pemilik itu. Terus di depan, di samping kolam itu ada box yang isinya makanan ikan. Satu plastik 10.000. Itu yang punya ikan kan yang punya hotel. Betul. Terus makanan ikan mah tanggung jawab dia ngasih makan, tapi dijual, Bib. Lalu saya ambil satu, saya beli, berarti saya beli kan. Kemudian saya kasih makan ikan. Itu ketika ikan berebut, saya senang hati saya, Bib. Padahal yang kenyang perutnya ikan, bukan perut saya. Masya Allah. Ya? Betul. Kemudian saya ambil lagi sampai 20 plastik itu habis, Bib. Saya bilang, ada lagi nggak makan ikanmu? Berarti musuh saya berenang juga di situ biar kenyang. Jadi, Bib, jadi ternyata nih teman-teman sekalian, ini rahasia. Waktu kecil banyak orang menyangka kebahagiaan itu ketika diberi, tapi ternyata salah. Kebahagiaan itu ketika memberi, Allahu Akbar. bukan ketika diberi. Jadi kalau kita membantu orang, ya,
sepertinya kita sedang membantu orang, hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kalau ada orang kaya membantu orang miskin, dia bersedekah kepada orang miskin, kalian hanya memperbaiki dunia mereka, tapi orang miskin sedang membantu kalian memperbaiki akhirat kalian. Masya Allah. Subhanallah. Jadi aku kasih tahu ya, sedekah itu ajib. Ya, sampai aku bikin lagu tuh, Bib. Alangkah indahnya Kapan kita nyanyi bareng orang gitu yang ya? dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Insya Allah. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Mana Masya Allah, Bib. Kita publish lagi nih ya. Jadi sahabat sekalian, kalian jangan takut miskin. Tak ada ceritanya orang bersedekah miskin. Belum pernah saya lihat orang ahli sedekah miskin. Belum pernah. Karena matematikanya Allah itu 1 banding 10 itu minimal. Berapa kali kita dengar kisah para wali Allah ya. Ketika ada seorang wali, saya dengar ceramah di seorang habaib juga. Subhanallah, dia sedang di masjid, tiba-tiba waktu dia mau makan 2 potong roti, datang pengemis minta rotinya. Maka dengan berat hati sebetulnya, dan dia lapar juga, dia berikan 2 potong roti pada pengemis. Lalu dia sholat 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah, aku memberikan rotiku kepada pengemis tadi. Tak lama kemudian, berlari-lari orang tergopoh-gopoh membawa banyak roti, satu kantong roti. Kemudian katakan, ya Syekh, ini ada hajatan di sana, dia mau mengantarkan amanah kepada saya, antar roti buat Syekh. Maka wali Allah tadi menghitung roti tadi. Ternyata ada 18 roti. Dia katakan, ini bukan buat saya. Loh, ini buat antum. Dia kata, kalau untuk saya, tentu yang datang 20. Ternyata ngantar, maaf Bib, aku sembunyiin 2 katanya. Ternyata 2 diambil sama dia. Oke? Nanti Jangan dibalas takut miskin. cash ya. Betul, jangan takut miskin. Masya Allah. Itu ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, itu cerita itu. Masya Allah, saya malah baru tahu dari Habib Masya. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Ya Allah. Gurunda kita Ustadz Dery. Nah, kita akan lanjut untuk nanya Gurunda kita Ustadz Syam. Iya. Ya, ini ada pertanyaan nih dari hamba Allah, disamarkan namanya nih ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, ada yang bilang kerja keras itu harus bangun pagi, kalau kesiangan nanti dipatok ayam. Nah, boleh nggak sih? Loh, saya patok ayamnya biar rezeki saya nggak hilang. Masya Allah. Ayamnya dipatok sama dia. Ini kadang-kala kita ngambil kesimpulan daripada salah ngambil kesimpulan. Subhanallah. Kenapa nggak berdiri, Ustaz? Enggak dong. Karena kita akan mau jawab setelah yang satu ini. Oke, Ustaz Dery. Masya Allah. Sekarang ini kita mengambil kesimpulan, pandai-pandailah kita membaca, karena 90% orang yang membaca itu tidak paham dengan apa yang dibacanya. Salah mengambil kesimpulan. Jadi mesti kita harus tahu kesimpulannya. Bukan masalah dipatok ayamnya, tapi masalah bangun paginya di sini yang ditekankan. Orang fokus sama patok ayamnya, bukan fokus pada bangun paginya. Padahal Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya, bukan masalah patok ayamnya. Nah, kalau masalah patok ayam kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Tapi biarin aja dia mau patok.